Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi dengan saya Humaira Sugianto Putri. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas tentang antropologi sastra. Ya, apa sih antropologi sastra? Antropologi sastra merupakan kajian interdisipliner yang menggabungkan pendekatan antropologi dan juga sastra. Nah, untuk menganalisis bagaimana sih karya sastra ini berfungsi sebagai cerminan, konstruksi ataupun kritik terhadap budaya dalam masyarakat, terdapat pendekatan yang berfokus dan berhubungan dengan karya sastra. Nah, dalam mengkaji karya sastra, bagaimana sih nilai-nilai budaya dan juga sistem kepercayaan serta struktur sosial dan juga adat istiadat yang berlaku di masyarakat itu seperti ritual dapat diekspresikan juga dibentuk atau dikonstruksikan ulang dalam sebuah karya sastra. Ya, adapun tujuan antropologi sastra yang pertama itu ada untuk menganalisis representasi budaya. Nah, antropologi sastra bertujuan untuk melihat bagaimana sih karya sastra ini dapat mencerminkan norma, tradisi, adat istiadat, dan juga kepercayaan dari suatu masyarakat gitu. Yang kedua, tujuan lainnya itu untuk menggali identitas dan juga keberagaman etnis. Melalui antropologi sastra, identitas etnis dan juga keberagaman budaya tersebut di dalam masyarakat itu dapat dijelajahi lebih dalam. Nah, karya sastra itu seringkali mengandung representasi dari kelompok etnis tertentu dan menunjukkan bagaimana mereka berinteraksi di dalamnya. Nah, tujuan yang lain itu membaca karya sastra sebagai teks budaya, yang maksudnya adalah karya sastra tidak hanya dipahami sebagai ekspresi artistik semata, tetapi juga sebagai artefak budaya yang memiliki makna tertentu bagi masyarakat yang menciptakannya. Nah, hal ini itu mencakup upacara adat, ritual, peralihan, mitos, dan lain-lain gitu. Nah, yang keempat itu ada mengkritik ideologi dan juga kekuasaan dalam budaya. Nah, itu salah satu tujuannya juga. Sastra juga dapat digunakan sebagai alat kritik terhadap ideologi yang dominan di dalam suatu budaya. Dengan menganalisis karya sastra, kita ini dapat memahami bagaimana suatu karya sastra itu kekuasaan dan juga gender, kelas sosial, serta kolonialisme di dalamnya tuh dibingkai dalam suatu narasi atau karya sastra gitu. Nah, apa aja sih pendekatan dalam antropologi sastra? Nah, ada beberapa pendekatan yang digunakan dalam antropologi sastra. Yang pertama itu ada pendekatan etnografis. Nah, pendekatan etnografis ini berfokus pada observasi partisipatif dan pencatatan sistematis terhadap kebudayaan yang menjadi latar belakang karya sastra. Nah, penelitian ini sering menggabungkan wawancara dan juga observasi lapangan untuk memahami konteks budaya di mana karya sastra itu muncul gitu. Contohnya novel Saman karya Ayu Utami yang dapat dianalisis menggunakan pendekatan ini untuk melihat bagaimana konteks sosial dan juga politik Indonesia itu pada masa Orde Baru. Nah, pendekatan lainnya itu juga kita bisa menggunakan pendekatan struktural. Nah, meneliti struktur narasi, simbolisme, dan juga pola-pola budaya dalam karya sastra. Nah, pendekatan ini itu berakar pada teori-teori strukturalisme dari tokoh gitu. Nah, hal ini tuh melihat mitos dan juga narasi sebagai struktur yang mencerminkan pola pikir secara umum universal dalam budaya tertentu gitu pendekatannya. Nah, pendekatan lainnya itu ada pendekatan semiotik budaya. Pendekatan ini melihat karya sastra itu sebagai sistem tanda yang mengandung makna-makna budaya. Nah, melalui analisis semiotik, peneliti dapat mengungkap nih bagaimana lapisan-lapisan makna simbolik yang berada dalam karya sastra itu tidak langsung dimaknai dalam suatu karya sastra, tetapi
terdapat makna tersembunyi di dalamnya, seperti mitos dan juga kepercayaan. Selanjutnya itu ada pendekatan historis dan juga kultural. Nah, pendekatan ini melihat penelitian mengenai latar belakang, sejarah, sosial, dan juga budaya yang dapat mempengaruhi penciptaan suatu karya sastra. Misalnya, novel-novel Pramudia Anantatur. Nah, itu mencerminkan nih konteks sosial budaya Indonesia pada masa kolonial dan juga pasca kolonial gitu contohnya. Nah, itu tadi pendekatan yang bisa digunakan. Selanjutnya itu ada elemen-elemen yang dikaji dalam antropologi sastra. Itu apa aja sih ya? Terdapat beberapa elemen penting yang biasanya dianalisis gitu. Yang pertama, elemen penting kebudayaan dalam teks. Nah, karya sastra seringkali mengekspresikan nilai-nilai kebudayaan tertentu di dalamnya. Misalnya cerita rakyat atau mitos yang seringkali itu mengandung ajaran moral atau spiritual yang penting dalam dalam kehidupan masyarakat gitu, mencerminkan kehidupan masyarakat di dalamnya. Nah, elemen yang kedua itu ada mitologi dan juga kepercayaan. Banyak karya sastra yang mengangkat mitos atau kepercayaan tradisional sebagai bagian dari ceritanya. Misalnya kisah Mahabharata dan juga Ramayana. Nah, itu tidak hanya mencerminkan mitologi Hindu, tetapi juga menjadi bagian integral dari budaya masyarakat di Asia Selatan dan juga di Asia Tenggara gitu. Selanjutnya, elemen penting lainnya adalah struktur sosial dan juga hierarki. Nah, karya sastra itu sering merefleksikan struktur sosial yang ada di masyarakat, termasuk hubungan kekuasaan antara kelas sosial, gender, atau kelompok etnis yang berbeda gitu. Selanjutnya, yang keempat itu ada ritual dan juga upacara. Nah, elemen penting lainnya nih, banyak karya sastra yang mendeskripsikan atau menginspirasi dari ritual dan juga upacara adat gitu. Sastra juga bisa berfungsi sebagai media nih untuk melestarikan dan juga menyebarluaskan praktik-praktik budaya tertentu gitu. Nah, yang kelima itu ada karakterisasi budaya. Nah, penulis tuh seringkali membentuk karakter berdasarkan identitas budaya mereka. Nah, misalnya karakter orang desa dalam sastra Indonesia itu seringkali digambarkan sebagai individu yang memiliki keterikatan dengan alam, ya kan? Keterikatan dengan alam, tradisi, dan juga spiritualitas yang kuat tuh biasanya. Nah, ada contoh kasus nih, Teluk Wengkai. Nah, salah satu karya dari Korilayun Rampan. Nah, cerpen ini tuh menggambarkan dinamika budaya masyarakat Dayak dan juga pertemuannya dengan modernisasi melalui pendekatan antropologi sastra. Kita dapat melihat nih bagaimana nilai-nilai adat, kepercayaan, dan juga hubungan manusia dengan alam itu bagaimana diceritakan dalam kisah tersebut gitu. Nah, unsur mitos dan juga kepercayaan lokal berperan penting nih dalam narasi beliau, yang dapat itu narasinya itu dapat menginterpretasikan cerminan atau kritik terhadap proses modernisasi, nah yang berpotensi mengancam budaya lokal di Dayak gitu. Selain itu juga ada contoh lainnya novel Bumi Manusia, nah karya Pramudia Anantatur. Nah, novel itu tidak hanya menceritakan kisah cinta dan juga perjuangan individu, tetapi juga menjadi refleksi tentang kolonialisme, ketimpangan sosial, dan juga perbedaan budaya di masa penjajahan Belanda kali itu. Nah, antropologi sastra itu dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana sih Pramudia Anantatur tadi itu menggambarkan interaksi antara budaya pribumi dengan kebudayaan kolonial, serta dampaknya juga nih, dampaknya pada identitas nasional itu seperti apa gitu dapat kita analisis. Nah, itu tadi penjelasan tentang antropologi sastra.